Bapak Ibu, ya salam hormat buat orang tua kita, Ibu Nur, Ibu Ailinda, dan teman-teman kita, Usman, Ismail, Kang Hadi. Ya, di sini saya sharing secara pengalaman yang udah saya lakukan. Bukannya bersifat menggurui, cuman berbagi kita. Intinya apa yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang saya lakukan sebelumnya, apa yang saya sharing ya saya lakukan dengan kenyataan apa adanya. Cuman karena keterbatasan kita waktu di sini, saya mungkin akan sharing tentang hal yang sifatnya yang intisarinya aja. Karena kalau untuk realnya itu dari A sampai Z-nya itu luar biasa mungkin waktunya kayak gitu kan. Dari mulai ikan TikTok itu, insya Allah kalau masalah TikTok khatam sih enggak, cuman di kepala udah tahu kayak gitu, tinggal prakteknya aja kayak gitu. Dan kita pun hal yang saya tahu, TikTok itu sangat bagus untuk dari segi supporting buat para konten kreatornya, para pengiklannya, itu sangat bagus karena dia pun menarik orang-orang untuk membuat konten, membuat iklan itu di aplikasi TikTok itu dengan berbagai reward atau kompetensi-kompetensi yang mungkin yang Bapak Ibu sudah tahu ya, di mana aplikasi itu suka ada kompetensi buat konten apa gitu kan, suka dapat hadiah reward kayak gitu kan. Itu salah satunya buat menarik pengunjung. Padahal data yang aslinya aja yang saya lihat, mungkin Bapak Ibu juga bisa searching di Google, pengguna TikTok itu yang benar-benar itu aktif loh, aktif itu 1,3 miliar. Itu yang aktif, walaupun di seluruh dunia. Di Indonesia ada 173 aktif pengguna TikTok dengan berbagai kategori, yang dimana TikTok ini menurut datanya, aku lihat sendiri datanya ini emang digandrungi oleh kaum milenial. Nah, jadi Bapak Ibu mengingat menggunakan TikTok ini, target market kita buat apa kayak gitu kan. Kalau saya udah studi kasus adalah buat karena mencari siswa yang di umuran 17 sampai 25 karena sesuai dengan juknis yang ada di PKK itu. Dan terlepas yang lain itu sama, ada berbagai nis yang orang yang sukanya nis satu banyak, tapi intinya dia itu kaum para milenial yang aktif, dan dia itu pengguna TikTok itu percaya ke TikTok itu apapun kalau kita tawarin dia tuh langsung beli tanpa ke Shopee loh, tanpa ke Shopee, tanpa ke Tokopedia, dia tuh langsung ceplus dibeli di situ aja. Itulah behavior para pengguna TikTok. Dan insya Allah juga misalkan saya kemarin ya Bu Nur ya, saya kemarin searching dan riset sampai sekarang pengguna kucing di TikTok itu untuk komen itu yang saya udah tahu datanya ada sekian kan, dan itu mungkin nanti produk Bu Nur itu yang saya akan gunakan gitu setelah beres ini ya gitu kan. Dari ya karena pencipta kucing di TikTok itu yang benar-benar real sayang pencipta kucing itu, saya lihat itu benar-benar real gitu, bukan hanya mereka nggak tahu kucing gimana gitu, dan rata-rata dia tuh mampu beli gitu ya, emang dia kosnya ada kayak gitu. Dan untuk para pelajar, mereka itu TikTok itu kalau mainnya itu haus dengan edukasi kayak gitu, edukasi karena mereka masih TikTok ini menanamkan ke para penggunanya ini aplikasi yang serbaguna kayak gitu, mau edukasi mau apa gitu, sampai percaya dengan kayak TikTok melakukan TikTok Shop kayak gitu kan. Di situ makanya saya waktu itu gunakan TikTok untuk mencari para peserta yang mau dididik kursus secara gratis, dan saya pun cepat mendapatkan peserta gitu karena saya nggak ada waktu lagi untuk mencari peserta lain, dan cara cepatnya itu gitu. Mungkin bagi orang yang ada pencipta
anti iklan, nanti apa itu nggak ada yang salah gitu. Cuman iklan ini kita gunakan, kalau saya menganggapnya iklan ini sebagai brand delivery gitu. Karena kita punya blueprint, masing-masing kita punya blueprint untuk bisnis kita gitu kan. Dimana blueprint itu udah kita capek-capek pikirkan, kita konsepkan, tapi kita tidak sampaikan kepada target market kita gitu. Nah, caranya salah satu mencapai itu, yaitu bisa jalur dengan non ad atau ad gitu. Menurut saya sih ad itu adalah jalur cepatnya aja gitu, karena dia langsung kita melakukan investasi ke dalam suatu platform atau dua orang konvensional untuk istilahnya menyebarkan brand awareness kita gitu, menggunakan bisnis kita kepada target market kita. Seperti itu yang saya lakukan, di mana saya itu untuk menjangkau target market yang lebih efektif, apapun saya lakukan, saya pasti akan menggabungkan dua teknik, di mana teknik bangun personal branding, brand sendiri, dan iklan ya gitu. Karena supaya cepat, saya akuin supaya cepat, di mana LPK saya dan saya itu dikenal sama orang gitu. Orang ini tahu gitu. Tahu ini saya ini skupnya di mana kayak gitu kan. Saya khusus dulu saya emang tukang coding. Saya programmer, aslinya saya programmer. Saya tukang bikin website. Karena saya di waktu itu dipindahkan ke bagian front end, bagian antarmuka desain website, akhirnya saya senang desain. Sampai sekarang saya melakukan desain, ya berbagai konten. Yang cuma saya lakukan branding diri saya ini tukang ngedesain gitu. Makanya saya ceritakan ke orang lain, saya ini tukang desain gitu kan. Saya fokus tetap ini desain, ngomong masalah desain terlepas dari desain website, desain konten, desain apa desain flyer apa gimana komponen profile, intinya desain gitu. Dan secara teknisnya emang saya kuasai gitu tentang masalah desain secara teknisnya, makanya saya perlu sampaikan ke orang lain di dalam misalkan saya gunakan media sosial, saya bercerita tentang saya orang desain supaya persepsi orang terhadap saya orang desain kayak gitu. Dan secara itu tekniknya kan menggunakan digital marketing. Tapi kebanyakan lainnya orang itu mengenal saya udah tukang desain nama digital marketingnya, ya udahlah gitu kan, itu nilai plusnya gitu kan. Padahal digital marketing itu saya lakukan karena teknisnya gitu, tekniknya itu gimana saya untuk menyampaikan pesan itu terhadap orang lain gitu. Dengan copywriting, dengan yaitu apa konten gitu, konten yang tepat gitu. Karena konten sendiri kita itu nggak boleh ngasal buatnya. Kita harus ada kayak iklan, kita harus ada tujuan iklannya apa gitu. Seperti itu. Oke, di sini saya akan tunjukkan, saya ke hari saya udah dijadikan host Kari. Iya, boleh Kang. Sudah. Saya bentar Ibu, saya bakal buka TikTok saya dulu. Di sini habis hujan, Bapak Ibu mohon sabar dikit. Ini apa internetnya agak lumayan. Pindah ke Tasik. Alah, ayah saha itu. Kang Maman apa Ismail? Ismail. Oke, saya sharing ininya dulu apa presentasinya dulu. Mana presentasi aku?
Nah, Bapak Ibu di sini ini adalah tentang struktur iklan di TikTok. Di mana struktur iklan di TikTok itu dimulai dari campaign, Bapak Ibu. Campaign itu setidaknya seperti kayak objektif tujuan kita gitu. Jadi iklan itu kita ini tujuannya buat apa kayak gitu kan. Di TikTok ini ada 3 tujuan. Pertama misalkan melakukan brand awareness, kedua adalah traffic, keempat adalah konversi. Jadi ini adalah struktur iklan di TikTok itu di mana strukturnya itu sangat simpel sekali, cuman ada 3 tingkatan, di mana lebih simpel daripada Facebook, Instagram, dan Google Ad. Di sini sekali ini adalah kampanyenya yang sangat simpel. Ini ada campaign, di sana ada grup iklan, di sana ada iklannya. Jadi maksudnya grup iklan ini adalah settingan-settingan dari target kita. Berapa budget kita, siapa ke iklan kamu mau di mana taruhnya, di mana mau di kota mana. Itu adalah settingan-settingan iklan kita, tertarget sesuai secara kebutuhan kita atau secara spesifik target market kita. Nah, di mana iklan sendiri di sini adalah konten kreatifnya gitu, konten kita gitu. Jadi kita ini loh konten videonya yang akan diiklankan. Karena di TikTok ini baru video yang disupport untuk beriklan gitu. Yang di mana videonya itu di bawah 1 menit. Emang efektif sekarang itu iklan itu video itu jangan lama-lama gitu kan. Saya kemarin aja video itu untuk iklan itu saya video tempat khusus saya, terus saya video sedikit peserta yang udah khusus gitu, ibaratnya testimoni gitu kan. Ini saya baca lagi, kesempatan dibuka kursus gratis, udah saya gitu aja langsung. Jadi videonya itu kurang dari 1 menit. Ini strukturnya. Untuk berarti kita buka. Nah, Bapak Ibu, ini adalah URL dari TikToknya sendiri. Kalau kita mau beriklan, ini ada URL-nya ad.tiktok.com. Nah, sebelumnya tentunya kita harus mempunyai akun dari ad iklan sendiri. Di mana ad iklan ini bisa kita gunakan akun dari TikTok kita langsung, atau kita bisa bedakan gitu kan. Misalkan seperti ini, di sini ada business center, di sini ada ad manager. Ini adalah 2 tipe kepemilikan, di mana business manager ini adalah suatu platform tools yang diberikan oleh TikTok secara gratis, tapi khusus buat yang punya bisnis gede gitu. Misalkan saya ambil contoh Postman sebagai di SMK, dia mau ngiklan, tapi dia orang lain atau bagian tim dia itu dia bisa ngiklan juga gitu. Jadi si Pak Osman itu hanya sebagai memonitor di situ. Jadi kayak orang lain itu dijadiin admin gitu. Misalkan Yosef jadi admin, Faisal jadi admin, Ismail jadi admin. Nah, Pak Osman ini yang nge-create bisnisnya sendiri, senternya sendiri gitu. Tapi dia share ke timnya itu. Kamu jadi admin nih, jadi admin gitu. Itu adalah bisnis center. Dan itu emang pembahasannya sangat kompleks sekali kalau saya satu-satukan, karena memang dia buat bisnis lebih kompleks. Kalau kita udah punya bisnis gede gitu kan. Kalau kayak Usman sih bisa aja gitu. Cuman kalau belum SDM-nya belum itu, ya sayang juga kayak gitu. Mendingan kita yang satu lagi adalah ad manager. Jadi ad manager ini udah akun kita satu aja gitu. Ibaratnya aku buat latihan dulu udah satu aja gitu. Dan ini bisa kita buat akunnya secara sendiri di sini, daftar akunnya, atau pakai akun yang kita kombinasikan dengan akun TikTok. Di sini saya contohnya
komunikasikan dengan akun TikTok saya gitu. Saya buat buat TikTok di handphone, udah jadi saya daftarnya dikomunikasikan dengan akun TikTok yang ada gitu. Jadi saya nggak buat lagi. Kalau buat bisa itu nanti klik di Ad Manager. Oke, kita langsung start over aja nih. Ini saya umpamanya kita bareng-bareng. Saya mau ngiklan gitu kan. Jadi lupakan yang lain dulu. Saya misalkan ini benar-benar mau ngiklan dari nol kayak gitu kan. Nah di sini adalah dashboardnya sendiri adalah yang disediakan oleh TikTok buat kita untuk melakukan beriklan. Di mana ini adalah free semuanya untuk TikTok. Nah ini yang dimaksud dengan yang kayak tadi saya jelaskan, ada campaign, ada ad group, ada ad. Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah pertama ini adalah campaign gitu. Campaign ini yang di mana diisinya adalah ada advertising objective gitu. Di mana adalah tujuan iklan kita gitu. Nah di sini adalah ada advertising objective kayak gitu kan. Misalkan Usman kalau nggak tahu bahasa Inggris, advertising objective adalah tujuan iklan. Takutnya nggak tahu bahasa Inggris gitu kan. Itu. Thank you, Mister. Di mana tujuan iklannya ini yang pertama ini adalah awareness gitu. Awareness itu adalah memperkenalkan brand kita gitu. Teman-teman orang tua misalkan Ibu Nur punya brand dengan produknya sendiri, tapi belum dikenal oleh orang lain. Nah ini lebih tepatnya kita menggunakan iklan brand awareness. Jadi memperkenalkan brand kita dulu gitu. Sehingga kita punya data orang-orang yang udah mengenal brand kita. Di mana data ini bisa kita retargeting kembali dengan iklan yang lainnya. Jadi di sini ada sales panel ya, ada panel gitu. Jadi mengapa banyak orang terjebak dari sini? Kenapa dia mengiklan itu kadang-kadang boncos lah. Saya mikir udah segini nggak ada apa-apa gimana lah, karena dia nggak ngerti tentang advertising objektifnya. Jadi iklannya buat siapa? Iklannya apa gitu? Tujuannya buat apa? Dia tujuannya sendiri itu nggak tahu gitu. Manajer kata orang gua ngiklan udah sekian gitu kan. Ya apa gitu? Kalau kita tanpa tujuan itu ya seperti itu, kebingungan. Jadi anggapannya negatif gitu. Karena di mana-mana ini kita berinvestasi ya harus sesuai dengan tujuan gitu. Tujuan kita gitu kan. Kalau nggak kayak gitu kan sulit. Di mana 20 November. aku mau TO di mana ya? Kang Ardi bisa mau TO. Oh ya udah. Nah, di mana di sini sama kita pun harus ada tujuan beriklan gitu. Nah, saya berkatakan lagi ini lebih tepatnya kalau Pak Usman mau mengiklankan tentang SMK 7 Muhammadiyah. Bu Ai mau iklankan gradasi Jabar gitu. Karena orang belum tahu gradasi Jabar itu apa, SMK 7 Muhammadiyah itu apa, kayak gitu gimana gitu. Produk Bu Nur itu apa? Karena ingat dong, di luaran sana itu udah melakukan apa yang kita mau kayak gitu. SMK itu banyak gitu kan. Dan gradasi saingannya relawan TIK ada kayak gitu kan. Atau mungkin apa yang sekarang gitu kan banyak kayak gitu. Atau mungkin kita sebagai asesor nih. Asesor kita udah banyak kayak gitu kan. Nah, kita makanya perlu bangun brand kita itu dari situ karena orang itu melihat itu kita udah ada banyak saingan gitu. Nah, kita bangun keunikan dan spesifik kita dari situ dan cerita dan developkan ke orang lain melalui awareness gitu. Kita bangun brand itu kita sampaikan ke orang lain. Nah, target iklan yang bagusnya dipakai adalah jenis awareness, di mana harusnya ada reach. Gitu. Jadi reach ini ketika kita ngiklan biayanya 200.000, khususnya wilayah Jabar, umurnya berapa, biaya berapa, dapatnya berapa, itu TikTok akan menyebarkan ke iklan itu. Terus gitu. Tanpa orang itu mau komen, mau like, mau apa itu nggak dipeduli nama TikTok gitu kan. Udah pokoknya tugas aku nyebarin
brand kamu ke 200 orang, udah. Tapi ingat kita harus ada pakai taktiknya ya. Misalkan kita pakai cara ngerekam jejaknya gimana, ada caranya gitu. Seperti itu. Nah, seandainya kalau orang lain udah tahu kita cara melakukan awareness, udah tahu nih, oh orang-orang udah tahu nih SMK 7 Muhammadiyah kayak gitu kan. Gua rasa cukup nih. Usman diketahui punya data 1 juta. Orang udah tahu nih gitu kan. Sesuai dengan apa yang Usman mau gitu, target marketnya ini cukup. Ya selanjutnya Pak Usman melakukan iklan jenis lain adalah consideration. Consideration ini dalam ibaratnya adalah kalau di Facebook itu adalah interaksi. Nah, di mana di TikTok ini baru menyediakan ada yang sering dipakai sama orang ini traffic, video push dan lead gitu. Tapi kalau menurut aku sih video push itu nggak usah, karena secara non organik aja kalau itu kita pakai hashtag itu udah bagus sih, karena algoritma TikTok ini bagus gitu kan. Kecuali emang kalau kita mau jadi influencer gitu kan, influencer lain boleh gitu. Jadi di boost sama dia itu orang apa ibaratnya sih, kita mau jadi influencer, jadi ngeboost sebagai orang itu nonton video kita kayak gitu kan, untuk jadi follower kita. Seperti itu. Nah, conversion ini dimulai dari traffic. Nah, dari traffic ini adalah kita ke TikTok ini akan menargetkan orang-orang pertama yang senang ngeklik. Baik itu ngeklik webchat atau ngeklik link WhatsApp atau ngeklik landing page kita. TikTok akan mencarikan orang-orang seperti itu. Karena targetnya apa? Targetnya adalah traffic. TikTok, gua bayar lu 200.000 nih, cariin orang dengan tipenya kian-kian yang suka ngeklik, yang gua minta tipenya sebegini-gini nih gitu. Oke. Nah, TikTok akan mencarikan sesuai dengan kita, tapi yang suka ngeklik. Ya, yang suka ngeklik itu ibaratnya yang benar-benar kepo lah kayak gitu. Yang minimal dia itu udah tahu brand kita sebelumnya. Karena kayak gini, dari hasil awareness kita 1 juta itu belum tentu semuanya itu yang suka ngeklik, Bapak Ibu. Ada yang suka komen, ada yang suka share, kayak gitu. Nah, kita menaikkan yang suka ngeklik. Bisa di-share kan bisa nanti gitu. Ini lebih tepatnya menggunakan traffic. Bisa langsung iklan ke traffic, Pak Yosef? Bisa. Kalau kamu udah dikenal aja gitu. Kalau saya pandang gitu, kalau kamu udah dikenal ke traffic langsung udah. Ngapain gitu. Rizal di Cilacap, LKP Kurtinya udah dikenal gitu. Ini sampai kemana? Udah pakai traffic aja gitu, nggak usah pakai risk. Pak Usman SMK 7-nya, Pak Asep Muksin SMK-nya udah dikenal. Produk kita herbal udah kenal, udah main traffic aja kalau saya gitu. Tapi saya nggak punya website, Pak, gimana? Gampang gitu, langsung aja pakai WhatsApp. Itu pakai link Telegram bisa gitu. Yang kedua ini aplikasi ini jarang dipakai lah, karena TikTok itu punya juga kalau di China dia punya kayak Google Play Store ya gitu. Ini jarang. Nah, ini video push yang seperti saya jelaskan adalah untuk orang itu menonton video kita gitu. Tapi nggak ada tindakan apa-apa gitu. Senang kita gimana ya, kita artis ya gimana sih, nggak apa-apa gitu. Atau Pak Usman lagi ulang tahun, orang tahu gitu nih tanggal gua ulang tahun segini sih, di iklanin nggak apa-apa, ya gitu. Seperti itu. Bu Ai lagi nyanyi, yang hobinya nyanyi gitu, supaya ya barangkali ya TV lain supaya nyantol dengan suara merdunya, itu nggak apa-apa video views. Itu dia membuktikan bahwa kalian itu, oh ini videonya, tapi nggak ada tindakan apa-apa gitu kan. Bisa direkamnya bisa. Gitu. Ini bagus juga kalau kita produknya itu unboxing. Kayak Bu Nur, produk herbalnya itu di unboxing. Jadi videonya kita video unboxing gitu, biar ini foto, ini video gitu, itu lebih bagus. Jadi orang supaya tahu dulu, oh ini yang ini gitu. Kumpulin orang dulu. Seperti itu. Yang ini ada lead generasi. Jadi lead generasi ini
lebih tepatnya menangkap. Jadi orang itu buat jadi kita meminta data ke dia gitu, misalkan nama, email, dan WhatsApp gitu. Tapi ditukar dengan sesuatu, misalkan gratis e-book tentang merawat kucing. Gitu. Untuk kamu pencipta kucing, ini bla bla gratis gitu. Nah, ketika orang download di email kita, nah itu kita minta ini nama, email, nomor WhatsApp gitu. Jadi intinya kita narik data dia gitu. Orang itu nggak ngeklik nggak apa gitu. Orang itu pengen, tertarik nih e-booknya gimana gitu. Usman cara menjadi siswa teladan gitu kan. Gitu. Jadi kita punya reward apapun, misalkan bisa intinya kita punya reward, tapi dengan ditukar dengan data dia gitu. LKP Kurti, dapatkan voucher gratis untuk belajar di Kurti dengan potongan diskon 50% gitu kan. Dapatkan vouchernya entah itu langsung bisa melalui ada fitur apa lagi aku jarang pakai, ada semacam kolom atau ada call to action kayak gitu kan. Nah, call to action itu diklik, dia itu kayak semacam kayak Google Form. Nah, jadi kita ngisi, nah kita ngisi ya kita langsung sediain linknya mau Google Drive gimana di situ. Tapi datanya udah kita ke scrap gitu. Ada nanti di reporting, misalnya ini reporting kayak gitu gimana. Seperti itu. Yang terakhir adalah conversion gitu. Conversion ini lebih cocoknya sih kalau menurut aku sih dia sifatnya toko online. Kita punya toko online, orang ini langsung udah. Jadi si TikTok ini akan mencarikan orang-orang yang doyan belanja gitu. Yang bener-bener dia belanja gitu. Bukan hanya sekedar ngeklik doang atau tanya-tanya gimana, enggak, dia langsung klik belanja. Itu conversion. Dan tentu terus terang aja iklan conversion ini lebih mahal daripada iklan-iklan yang lain sesuai dengan bid-nya gitu. Jadi misalkan bid itu ya per klik berapa gitu. Kalau conversion ini per kliknya itu lebih mahal dari yang lain karena dia langsung orang-orang yang doyan belanja gitu. Misalkan Bu Nur punya toko online cat lover, dia langsung orang itu ini langsung ngeklik dari link itu ke toko online Bu Nur itu ya, atau Bu Nur simpen di TikTok Shop gitu kan. Sekarang ada TikTok Shop nggak kayak gitu, nggak perlu misalkan aku buat toko online gini ribet, nggak perlu kita pakai TikTok Shop gitu kan. Ini langsung itu orang-orang yang benar-benar mau beli gitu, udah TikTok akan mencarikan orang itu. Tapi ingat ya biayanya agak lebih mahal, tapi biaya lebih mahal itu ya dia itu beli gitu, bukan nanya lagi. Itu namanya conversion kayak gitu. Kita ambil contoh yang saya lakukan adalah traffic gitu kan. Jadi Bapak Ibu udah tentukan advertising objektifnya adalah tujuan beriklannya apa gitu. Jangan salah. Ya kalau salah nggak apa-apa, nggak ada yang salah, yang namanya belajar. Tapi alurnya itu yang lebih benar adalah kalau brand kita belum dikenal itu lebih adalah awareness dulu, perkenalan dulu, reach-nya dulu. Kita rekam datanya, kita retargeting gitu kan. Terus jadi iklan itu sebetulnya nggak ada yang boncos. Kita dapat data kok. Kita dapat data orang gitu yang sesuai dengan persona kita, target market kita gitu. Di online ini adalah sesuatu itu kita itu kalau tepat itu kita dapat data gitu. Beda halnya kita melakukan konvensional, kita nggak dapat data apa-apa gitu. Bahkan kita nggak tahu orang yang mengunjung ke kita itu berapa di konvensional, orang yang lewat berapa gitu kan. Kita nggak tahu, nggak ada data gitu. Kecuali kita nyawa perusahaan konsultan untuk cek data yang harganya biayanya nggak main gitu. Tapi kalau ke digital marketing ini semuanya ini bisa di record gitu datanya gitu, berdata gitu. Jadi nggak ada istilahnya iklan saya boncos di mana. Kalau menurut saya nggak ada kalau kamu bener itu, karena tujuannya apa iklan kamu gitu istilahnya. Gitu ada gitu ya, supaya dapat datanya gimana ada gitu. Yang namanya tanamkan pixel ya. Jadi Bapak Ibu kalau belum tahu pixel itu, baik Facebook, Instagram ataupun Google itu dia punya pixel, suatu kode yang bisa merekam aktivitas kita gitu. Jadi kita pernah ngeklik di sini, klik mana, kita pernah jalan kemana itu direkam sama kita. Kayak Google udah tahu aku pernah ke sini, ke sana,
aktifin JPS-nya itu pakai kode gitu kan, yang dinamakan secara advertising itu adalah pixel. Itu direkam. Nah, kita hasil rekaman itu kita ambil gitu, kita masukkan yang namanya custom audience gitu. Jadi custom audience itu adalah kita punya database audience kita dari hasil iklan kita gitu, yang hasil dari orang yang lihat video kita gitu, ini datanya gitu. Nah, tinggal kita olah lagi. Karena terus terang aja Bapak Ibu, untuk orang itu melakukan pembelian itu nggak mungkin satu kali gitu. Kalau satu kali ada gitu, mungkin orang itu ya benar-benar udah kenal ya minimal, atau orang itu urgent di mana lagi gitu, nggak ada gitu kan, ada gitu. Saya juga sering kok gitu, tiba-tiba dapat gimana ada, tapi nggak signifikan gitu. Ya gitu. Jadi ada polanya gimana brand kita apapun dikenal dulu sama orang, tapi kita punya datanya. Ketika kita ditanya, tugas kita sebagai digital marketing dipercaya oleh suatu perusahaan udah mengeluarkan dana budget iklan, tapi manajernya minta datanya mana sih Pak? Oh ini Pak. Ya gitu, ini nggak kosong. Ini Pak, datanya mana? Karena iklan di digital itu harus beda data, nggak bisa. Entah itu CEO atau apa gimana, harus beda data. Nah, itu bisa datanya kita dapat. Oke, kita lanjut, tinggal kita pilih iklan traffic, karena saya udah bisa melakukan awareness, saya pilih traffic, saya klik continuous. Nah, sebelumnya ini di campaign ini Bapak bisa ini ya, bisa kasih nama ya. Ini ya, saya lupa nih di sini di data traffic gitu kan. Nah, kita supaya lupa ini bisa dikasih nama sesuai dengan nama brand kita, misalkan Yosep gitu kan, Ocep ya lah, ingat Usman gue manggilnya Ocep. Ini nama brand atau nama gradasi atau apapun lah, nama supaya jangan lupa. Misalkan boleh juga tujuannya apa gitu, kampanyenya traffic gitu kan, pengunjung gitu kan, supaya nggak pohon itu dicatat, itu nggak apa bisa. Ini create split test gitu, kita mau pakai atau nggak bisa. Jadi create split test ini iklan kita, ini langsung ada timbul di bawah, ada 4 di sini. Jadi split test itu satu campaign tapi iklannya banyak gitu. Misalkan Bu Nur menargetkan produknya untuk di daerah Depok, satu di Bandung, satu lagi splitnya itu di Banten gitu kan. Nah, jadi iklannya itu sesuai dengan target kota masing-masing, itu bisa di split gitu kan. Enggak langsung iklan Indonesia, bisa, cuman terlalu broad itu ya, terlalu luas gitu kan. Bisa plus tracking gitu. Nah, kita abaikan dulu ini, kita langsung continue. Nah, sama juga di sini add grupnya bisa kita namain forever apa terserah gitu kan. Nah, di sini ada promosi tab. Promosi tab kita apa mau ditujukan ke aplikasi atau ke website. Jadi website ini dalam arti nggak website beneran ya, link WhatsApp aja itu termasuk link website, link Telegram itu termasuk ya website juga kayak gitu, WhatsApp sama. Jadi semua itu udah kategorikan website kayak gitu kan. Nah, jadi yang lebih bagus ya emang kita punya website atau landing page, tapi disisipkan kayak tadi pixel gitu. Kalau kita punya tinggal 3 klik ini, use TikTok pixel tool website gitu. Jadi kita TikTok pixel, kode pixel, kita si TikTok ini masukkan ke website aku TikTok gitu kan. Nah, jadi TikTok pixel itu adalah merekam aktivitas orang-orang yang terhadap iklan kita gitu. Gitu. Ada misalkan kita punya landing page, orang itu udah klik call to action atau klik WhatsApp, cuma itu udah ketahuan.
Jadi adalah intinya TikTok pixel, apapun yang berbau dengan pixel, entah itu Facebook pixel, Instagram pixel, kalau di Google itu apa ya lupa, Google itu Google Tag Manager gitu kan. Itu adalah untuk merekam aktivitas kita melakukan apapun itu direkam. Nah, tapi untuk support itu kita harus aktifkan pixelnya gitu. Seperti ini, kodenya ada kayak gitu. Script di sini kita buat gitu kan cara ini. Baik kita dimasukkan ke website, dimasukkan ke integrasi link WhatsApp gitu kan. Makanya kalau buat link WhatsApp-nya itu yang bagus sedikit, jadi jangan ibaratnya apa sih? Yang WhatsApp yang biasa WA titik mistik nama handphone kita gimana gitu. Ada tool WhatsApp itu yang bisa menyimpan record kita datanya itu berapa yang ngeklik. Kayak Bitly lah, kayak Bitly gitu. Kita kan dari Bitly itu tahu kan orang ngeklik berapa gitu. Mendingan gunain kayak gitulah, jangan ibaratnya http://wa.me gitu. Jadi nggak ada data. Karena kita tahu gimana kan kita nggak dikasih hak sama WhatsApp-nya gitu kan. Nah, kita gunakan jadi si itunya kita Bitly aja gitu, yang lebih simpelnya. Ada tool yang lain sih yang lebih keren ada gitu. Yang ya tentunya berbayar gitu kan. Seperti itu. Nah, ini adalah placement. Jadi placement ini adalah iklan kita ini mau ditempatkan di mana. Perlu Bapak Ibu ketahui adalah TikTok, induknya itu ByteDance, punya beberapa anak perusahaan. Yang dimana di Indonesia itu adalah ada TikTok sama Hello. Hello itu Hello kayak media sosialnya kan yang kita tahu gitu kan di Indonesia. Di luar sana itu banyak sekali. Nah, jadi si iklan kita itu apakah mau ini otomatis placement itu penempatan. Placement itu adalah penempatan. Iklan kita mau taruh di mana gitu. Karena TikTok punya anak usaha, anak perusahaan itu banyak. Gitu kan. Apakah mau otomatis ini ya terserah lu aja TikTok lah. Pokoknya mau gua udah bayar segini, targetnya ini lu mau disebarin di mana terserah gitu. Oke gitu. TikTok sebarin tuh di berbagai anak perusahaan. Nah, cilakanya kan kalau media sosialnya itu nggak rame, nggak sesuai kan ngapain gitu kan. Jadi kitanya itu di situ loh, buang-buang uang itu di situ gitu karena nggak tepat. Gitu. Ada nggak secara manual? Ada, kita pilih select. Nah, yang di Indonesia ternyata ini ada 3 Bapak Ibu ya. Itu. Ini adalah TikTok, ada Newsfeed, Talkback, apa ini Frangle ya ternyata yang di Indonesia ini kalau ini belum itu ini. Nah, kalau iklan kita kan 3 kayak gini kan kayaknya sayang gitu ya. Uangnya gitu. Ini namanya ini boncos, ini nggak tepat gitu. Mendingan kita pilih TikToknya aja gitu. Ini buang gitu Bapak Ibu. Jadi kita khusus iklan gitu di TikTok aja gitu. Udah seperti itu. Jadi difokuskan budget kita udah TikTok aja. Ini adalah placementnya. Di mana ada placement itu adalah penempatan iklan kita ya di aplikasi TikTok sendiri atau di ByteDance. Gitu kan. Oke, apakah orang memberikan komen aja nggak apa-apa, download video nggak apa-apa, boleh aja itu abaikan gitu kan. Ini kreatif tip, apakah otomatis gimana? Kalau saya sih abaikan aja kayak gitu kan, atau bisa diklik atau apa enggak gitu, abaikan gitu. Kalau saya gitu mau diklik kalau itu saya sih nggak ngaruh kayak gitu kan. Nah di sini adalah targeting audience BPS. Nah di sinilah, jadi di sini nih kita perlu yang iklan di awal itu di brand awareness itu untuk menangkap data. Nah, di sini adalah include-nya itu audience. Ini adalah database kita gitu. Kalau kita udah punya data, jadi kita tinggal tembak lagi nih ke masukin data kita gitu. Di sini masukin data kita dan kita dapat data yang baru lagi gitu sistemnya. Kita udah punya data nih dari hasil iklan yang pertama, brand awareness, orang-orang yang terkena iklan kita. Itu dicatat sama TikTok. Kita minta ke TikTok melalui TikTok Pixel. Nah, datanya nanti ada di reporting. Nah, reportingnya itu akan muncul di sini ketika iklan di-include. Nah, di-include ini nanti akan muncul data kita, misalkan hasil iklan yang kemarin gitu. Nah, di sini. Jadi kita kayak ibaratnya retargeting gitu. Tapi untuk mencari orang-orang yang suka ngeklik, suka ke website. Itu suka komen gitu kan, suka share.
Itu bisa Bapak Ibu. Di sini itu. Kita nggak perlu setting lain gimana ya nggak apa-apa. Kita target langsung include aja. Tapi untuk supaya itu kita ini masukkan dan kita setting lagi yang lain. Jadi data kita nambah terus gitu. Nah, jadi tujuan beriklan itu Bapak Ibu yang paling penting menurut saya itu udah satu aja, kita dapetin data. Jadi mindsetnya harus gitu, kita dapetin data karena data itu untuk akuisisi orang itu mahal. Seperti itu. Exclude ini misalkan kita udah ngerekam nih data yang baru lagi. Nah, yang exclude ini kan nanti di save sama, jadi savean yang pertama sama savean kedua gitu kan. Nah, kita mau ngiklan lagi nih. TikTok, aku mau ngiklan ke save yang kedua nih. Kamu jangan iklan aku jangan munculin ke save yang pertama ya. Jadi di exclude gitu. Nah, jadi lebih tertarget lagi gitu. Kita punya 2 database dari hasil yang brand awareness sama yang traffic ini nanti di save ya, kita ngiklan berikutnya lagi ya, tapi kita pengen mengarahnya ke ngiklan yang kedua gitu, enggak yang ngasih brand awareness, itu di exclude aja supaya enggak kena ke situ gitu 2 kali, hemat budget. Nah, di situ itu yang disebut hemat budget, itu bukannya boncosnya, kita biayanya itu lebih tepat seperti itu. Nah, ini adalah yang satu adalah targeting sesuai dengan demografis. Kita bisa di sini setting langsung negara-negara lain. Berbagai negara yang bisa kita Facebook iklankan ini adalah negara lainnya. Kebanyakan masih kalau kita khusus Asia sih ya. Nah, tentunya kita pilih Indonesia gitu kan. Konsep Indonesia aja boleh tuh, masa boleh. Masa sih iya ya iklan kita segini banyaknya dengan 200.000 seluruh Indonesia. Kayaknya hemat amat, sayang amat gitu ya. Mendingan kita, kalau saya pribadi sih ya waktu itu ya, saya pilih nggak pilih Indonesia langsung ya, maksudnya nggak langsung Indonesia gitu. Saya pilih langsung ke Banten Bapak Ibu. Di sini saya cari Banten. Nah di Banten, nah kebetulan saya di Lebak Bapak Ibu, saya klik Lebaknya aja gitu. Saya pilih kota saya aja udah. Seperti itu. Bisa yang lain itu tambahin, bisa gitu. Sebetulnya mau kota mana lagi? Bisa gitu. Cuma saya pilih Lebak aja. Misalkan, maksud gua Usman, gua pengen di Jakarta. Bisa Jakarta gitu, cari aja, cuman Jakartanya mana, Jakarta mana gitu kan, sini cari, ini ada. Jadi iklan kita itu sesuai kita lihat lingkungan kita aja dulu ngetesnya. Waktu itu saya inginkan sesuai dengan Lebak aja dulu gitu kan. Itu kadang Bu Nur iklan produknya pengen dikenal seluruh Indonesia, tapi kan enggak semuanya gitu. Nah, tapi kota mana aja yang potensial gimana? Ya kita bisa cari dari Google Trend gitu. Jadi kita set dulu kan kata kunci. Jadi behavior orang ini kan banyak tuh herbal kucing, banyak yang terbuka. Nah, kita cari 2 kata kunci yang potensial, kita lakukan trend di Google Trend. Nah, di Google itu kan suka muncul kota-kotanya, ya kita masukkan di sini. Nah, itu lebih tepat kalau versi saya. Seperti itu. Jadi lebih tahu. Jadi kita nggak ngarang gitu, katanya nggak hemat juga kayak gitu. Ini tinggal tadi Jakarta gitu. West Java, ini misalkan Jakarta ini. Ada gua. Jakarta apaan sih bahasa Inggris? Silakan Bapak Ibu ekspor Jakarta sendiri. Raya tadi ada. Mana Bu ya Jakarta yang kecepatan ya? Ada Jakarta bawah. Nah, bawah. Ini Jakarta Raya. Nah, Pak Usman bisa kan Jakartanya Jakarta Selatan. Selatan itu West ya. West ini bisa gimana? Jadi kita beriklan itu khusus sesuai dengan wilayah kita aja dulu gitu. Emang saya akui TikTok ini belum sampai detail.
Saya akui Bapak Ibu, belum secanggih kayak Facebook dan Instagram, saya akui. Karena di Facebook dan Instagram termasuk Google ya gitu. Itu sampai ke kecamatan, bahkan sampai ke rumah kita berapa radius gitu. Gitu. Jadi rumah kita nih SMK 7 Muhammadiyah di Tebet, ini berapa radius kita. Jadi misalkan orang-orang yang 200 meter dekat dengan SMK Muhammadiyah, kita ngirimin aja. Kayak kita SMS location gitu ya. Nah, iklan kita muncul gitu. Selamat datang di area SMK 7 Muhammadiyah bla 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 bla. Jadi kita ngucapin. Nah, jadi orang itu ngingetin orang yang dekat berapa radius ya kena iklan kita. Itu bisa. Kalau di TikTok saya akuin belum bisa. Kalau Facebook dan itu detail tentang lokasinya. Misalkan saya targetin orang yang nongkrong di BIP Bandung, buat orang yang pengen khusus make up di Bu Ai gitu kan, bisa. Kalau di Facebook sama Instagram bisa itu targetin. Jadi orang-orang yang masuk khusus di BIP itu kena iklan kita, nggak nyebar kemana-mana. Dan tentu itu biayanya lebih hemat dan kita dapatin data lebih banyak, benar-benar banyak. Karena kita secara location-nya itu spesifik. Seperti itu. Kalau TikTok enggak, belum ke situ, bukannya enggak, belum ke situ. Jadi location-nya itu belum detail. Ya kita akui karena masih baru kan TikTok itu kan. Dari segi objektifnya aja kan TikTok masih sedikit. Kalau Facebook dan Instagram banyak benar. Seperti itu. Ini misalkan saya ambil contoh ya tadi langsung Lebak gitu kan saya pakai gitu Bapak Ibu, Lebak. Udah saya seperti itu aja gitu lokasinya. Nah tentunya gender sesuai dengan program kita gitu. Karena saya kemarin itu kan PKK-nya make up, apa ya tentunya perempuan dong. Seperti itu. Adapun produk Bapak Ibu ya kursus yang lain itu mau perempuan itu kan bebas ya gitu. Kayak kurti, Bu Ai ya cewek cowok gitu kan, itu silakan bebas. Karena saya kebetulan yang itunya perempuan ya perempuan, dan umurnya karena keterbatasan sesuai dengan Juknis dari 17 sampai 25 ya, makanya saya pilih waktu itu ini 18 sampai 25 gitu. Yang lain nggak pilih gitu. Karena apa? Nggak sesuai, nggak masuk gitu kan. Seperti itu. Nah, ini bahasa bisa diisi apa enggak gitu kan, tapi diisi dengan ada bahasa Inggris apa gimana gitu enggak. Jadi maksudnya diisi bahasa gini ya, targetnya kalau kita orang travel sih nggak apa-apa ya, misalkan ada orang lain yang kunjungin ke Bandung gitu kan, dia kan bahasanya bahasa Inggris ya, TikToknya juga pasti bahasa Inggris ya, nggak apa-apa aktifin baru gitu ya. Kalau nggak pusing ya no limit aja, jadi bebas semua itu masuk gitu. Mama itu mama apa Pak? Iya itu HP-nya di sana tuh. Jangan buka WhatsApp ya, banyak ini ya. Banyak ranjau. Bebas tanda. Nah, di situ jadi saya mentargetkan adalah orang yang berlokasi di Lebak atau Rangkas Bitung, wanita dengan umur sekian sesuai dengan Juknis saya. Yang lainnya bisa Ibu, bisa sesuaikan dengan target Ibu. Kayak Osman, orang pengen mencari dia lulus SMP dimanapun, pengen masuk ke SMK dia. Ya tentunya dengan umur berapa? Ya tentunya lulus SMP kan segini, ada yang 13 sampai 17 ya. Itu misalkan gitu. Kalau enggak dia, gua enggak target orangnya, gue pengen target orang tuanya supaya masukin anaknya ke SMK. Ya bisa, orang tuanya yang berapa yang punya umuran misalkan 35 45 gitu kan, atau habis gini ya bisa, ini 2 seperti itu. Nah ini kan ketahuan di samping tuh kan totalnya Bapak Ibu ya. Ini adalah audiences ini ada perkiraan. Jadi di Rangkas Bitung, di Lebak, di kota saya khususnya wanita yang umuran 35 sampai 54 itu jumlahnya adalah 2.000 sampai 3.000 orang. Berarti kan banyak ya. Sampai 3.000 orang di kota saya yang install TikTok.
Ini kan bener-bener banyak gitu pengguna dari umur sekian gitu. Nah, kita coba lagi misalkan umur yang tadi sini 18 sampai ini, 18 aja sampai 24 ini hilangkan. Nah, ini berubah lagi Bapak Ibu, narrow-nya ini jangkauan estimasi reach gitu kan. Ini kan 21.000 sampai 26.000 orang. Itu pengguna loh, pengguna TikTok loh. Di Rangkas Bitung udah, jadi orang kalau nanya berapa pengguna TikTok di Rangkas, udah 26.000 orang. Berapa di Jakarta Selatan pengguna TikTok, udah ini real datanya Bapak Ibu. Di sampingnya neuroscience gitu. Seperti itu. Nah, adalah settingan yang berikutnya adalah interest dan behavior. Jadi yang maksud dengan interest itu adalah ibaratnya lebih gampangnya hobi Bapak Ibu ya. Jadi gua buka TikTok ini hobinya apa? Ada hobi make up, ada hobi pembelajaran, ada hobi olahraga, ada hobi komedian yang seneng nontonnya komedi aja gitu kan. Ada hobi yang binatang ada kayak gitu kan. Ada hobi yang olahraga, interest itu adalah hobi. Seperti itu kita, dan behavior adalah perilakunya. Perilakunya gimana? Orang ini suka nge-like enggak? Orang ini suka komen enggak? Jadi setelah kita mendefinisikan di sini, nah saya langsung orang-orang yang senang edukasi gitu. Yang lain tuh baby, finansial, fit, beauty, yang senang jualan beauty, teknologi, application, orang yang travel, doyan travel, kita di bisnis travel, orang yang jualan food banyak, orang yang olahraga banyak. Itu ada olahraga itu kan tinggal kita scroll lagi kan, banyak outdoor gimana, banyak. Jadi maksudnya hobinya apa gitu. Nah kita pun ketika kita buka aplikasi TikTok kan suka ada pertanyaannya, musik apa ya, edukasi. TikTok ini kamu senangnya apa, kan tawaran. Itu kan TikTok itu merekam. Usman daftar TikTok ini pengen edukasi gitu kan. Faisal daftar TikTok pengen mobil gitu kan, otomotif. Itu Bu Nur daftar TikTok pengen tentang pengenalan finansial gitu kan, karena orang properti kan biasanya kayak gitu kan, ngitung-ngitung aja gitu. Jadi orang ini budgetnya bagus nggak sih gimana gitu kan, orang senang finansial. Misalkan Bu Ai make up, saya pengen kursus tapi yang targetnya orang senang make up ya beauty care gimana, seperti itu bisa. Karena kita targetnya buat orang yang make up gitu. Nah, waktu itu saya gunakan edukasi gitu kan. Seperti itu, dan di sininya bisa ditambahin yang lain, bisa mau berapa, nah tapi saya cuma satu aja supaya apa, supaya tertarget gitu. Jadi 200.000 itu benar-benar tertarget itu full gitu. Nah kalau kita ngerasa kurang, di sini kan udah ngurang tuh setelah kita tentukan lokasi, gender dan ininya, umurnya, dan ditambah lagi dengan interest hobinya, ini kan berkurang tuh jadi 20.000. Yang tadinya maksimal dari 26.000 jadi segini. Jadi orang-orang yang ada di daerah saya, kota kecil ini, ternyata yang punya TikTok, yang seneng dengan hobi kategori edukasi ternyata banyak. Bapak Ibu bisa explore sendiri di Bandung yang seneng make up. Di Jakarta Selatan, Pak Usman yang nyari orang tuanya yang seneng pembelajaran apa tadi, pendidikannya, bisa ke teknologi apa sesuai dengan kita, banyak entertainment seperti itu. Dan ini akan mempengaruhi targetnya, dan real ini adalah yang data yang TikTok kumpulkan untuk target iklan kita. Yang lain lagi bisa ini dia apa, di split lagi, ada tambah behavior gitu kan. Nah behavior ini orang yang suka nge-like, yang komen, yang suka share nggak apa-apa.
Itu kan. Biasanya orang Indonesia ya kalau mau beli sesuatu itu biasanya sih konon katanya banyak itu nanya gitu, nanya dulu sebelum beli. Gitu kan. Udah tahu di situ harga gitu. Kita udah nyampein harga gimana, tapi dia nanya gitu. Kadang-kadang masih nanya ya kita bisa dengar orang yang suka komen gitu kan. Komen yang suka like atau yang suka share itu nggak apa-apa, nggak ngaruh atau gimana gitu kan. Kita centang aja gitu kan. Seperti itu. Ini tambahin lagi defend kategori videonya performa talenta gimana bisa gitu. Dalam arti lebih spesifik lagi komedian, stick ini lebih spesifik lagi gitu. Nah, family. Nah, ini Pak Usman orang yang jadi yang orang tua yang senang tadi kan edukasi targetnya, tapi orang tua gitu yang udah menikah gitu. Ini family ini gitu, mendaftarkan ke kita. Tapi saya nggak pakai ya Bapak Ibu ya. Nggak terlalu spesifik ya gitu. Ini iklan kita kalau kita itu pengen spesifik lagi gitu kan. Seperti itu. Kalau enggak ini maksudnya yang udah berkeluarga gitu Bapak Ibu. Jadi kita itu target iklan khusus yang udah berkeluarga atau gimana. Kalau saya enggak gitu, dibebasin aja. Itu karena apa? Dari umur sekian kan, dari sekian kan udah ketahuan ya gitu. Ada yang keluarga enggak sih? Nah di sini bisa dengan relationship, ya, romance. Jadi orang yang seneng lagi pacaran atau gimana gitu. Ketahuan atau yang bertalenta. Ini banyak lagi Bapak Ibu pembahasannya ya. Nggak cukup dari kita. Next saya bahas satu-satu. Jadi kita gimana nargetin yang orang itu yang benar-benar punya duit benar gitu. Yang mana yang nggak sedang atau gimana itu bisa dari permainan targeting ini persona disebutnya persona ya, persona customer lah kayak gitu. Saya tahu gitu. Saya sih nggak pakai ini. Gitu. Saya like iklan kita mau berapa hari gitu. 200.000 itu mau berapa hari? Ya terserah kita gitu, mau berapa hari gitu. Kalau kita ngerasa cuman di wilayah Bandung doang jalan suci doanya gitu ya 7 hari aja sih cukup lah 200.000 hoax 200.000 cuma sapu mah atau ke disetting 7 hari. Jadi iklan kita itu akan terus normal selama 7 hari seperti itu. Masih murah kan 200.000 itu 7 hari itu. Saya pun sama chatting 7 hari gitu kan. Padahal ya di situ resikonya saya udah full nih 20 orang nggak bisa dong PKK nambah lagi orang. Tapi sampai sekarang WhatsApp buset dan jebul karena dia di share punya saya di apa gitu kan di mana orang udah tutup saya lupa makanya saya matiin iklan saya hapus karena datang aja itu WhatsApp gitu mulai yang pengen khusus seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini misalkan mau tambah lagi behaviornya bisa kayak gitu kan mau follower kita atau orang kita bisa misalkan follower kita di TikTok nih, ibu kita kayak akun saya punya follower kita ditargetin juga itu bisa. Oh follower kita nggak usah ditargetin lah gitu, itu bisa terserah kayak gitu. Kalau saya sih enggak ya karena follower saya kan di berbagai kota ya gitu, berbagai kota di mana pun mana gitu kan. Saya kan supaya lebih fokus kan ya udah nggak diisi kayak gitu. Yang ini selanjutnya adalah device gitu kan. Nah iklan kita mau khususnya di mana nih? Handphone tapi handphonenya menggunakan apa Android atau iOS yang seperti contoh kayak gini Bapak Ibu produk Bapak Ibu mahal kelas itu mahal dia targetingnya yang ada yang punya duit dong apa ya contohnya ya pilih iOS gitu iOS versinya berapa gitu versinya yang agak lebih tinggi lah ibaratnya iOS yang terbaru ya kan iOS yang terbaru kayak gini kan ini pasti kan orang tuanya ada duit dan minimal seperti itu targetin kalau kita membaca perilaku konsumen ini punya kemampuan apa enggak gitu ya bisa dilihat salah satunya dari perangkat ya kayak gitu kan dari perangkat Bapak Ibu seperti gitu ya dimana ya kita udah seperti yang kita tahu berapa perangkat Apple ini diidentikan dengan orang yang punya duit ya punya dana ya gitu seperti itu bisa itu kalau kan kita no limit bebas bagaimana itu bisa nggak apa-apa oke kayak gitu. Nah, connection tipe gitu. Ini kayak model HP-nya ya, Bu. Apple, Huawei gimana gitu kan produk ini. Gitu. Ya, kayak tadi kayak Yosef yang punya duit ya jadi produk orang yang pakai handphone Apple aja gitu.
Kalau produk kita mahal, ya Pak, beli konsumennya yang di atas gitu. Jangan yang di bawah. Kan TikTok ini udah jemenjain datanya kayak gitu kan, data A sampai Z gitu kan. Pilih mana? Ya kita pilih datanya yang atas gitu, yang punya duit ya, minimal cara mengetahuinya dari mana? Ya dari handphonenya kan. Handphonenya yang Apple atau Android ya pilihnya Samsung kayak yang agak ya gimana, Oppo yang Reno 6 gimana, itu kan yang kemampuannya ada gitu. Itu jangan yang Nokia nit-nit nih, cuman Nokia nit-nit gitu. Nah ini dari jenis connection tipe juga diperhatiin gitu Bapak Ibu. Jadi ini jangan no limit supaya lebih hemat ya. Saya pilih handphone yang punya kemampuan pertama WiFi. Yang kedua itu tentu ya handphone yang dengan 4G aja. Saya nggak mau buang-buang iklan saya, duit-duit saya di handphone yang 2G sama 3G ya. Nggak mau. Nah disinilah kita, kalau ini dipilih semua, iklan kita ke sini-sini, ya ini namanya boncos dan berarti nggak tepat gitu. Itu iklan yang tepat aja. Jadi iklan yang handphone yang punya fitur WiFi, handphone yang jaringannya sekarang yang masihnya 4G ya 4G. Saya pilihnya ini. Yang datanya kan lebih rendah lagi tuh Bapak Ibu lihat, lebih spesifik lagi. Seperti ini. Nah, karir ini dalam arti mau jadi aku mau nargetin pengguna Indosat aja, pengguna M3 aja, Telkom aja, itu bisa Bapak Ibu. Cuman aku jujur ya, kalau ini karir ini aku belum lihat datanya ya. Belum lihat data ya, data secara aku kontak-kontakan sama orang TikTok sampai sekarang. Aku nggak tahu, aku belum pernah nanya atau enggak gitu. Yang aku tahu sih aku belum lihat datanya. Makanya ini no limit aja. Gitu. Jadi aku pilih orang pengguna Tri aja atau gimana, aku nggak pernah tahu gitu datanya gitu, karena emang nggak selama ini nggak dapat gitu. Seperti ini. Nah ini no limit datanya, spesifiknya ini berapa, no limit aja, nggak masalah. Nah di sini budget gitu kan. Nah budgetnya di sini kan minimal kan 200.000, isinya 200.000. Emang TikTok harus 200.000 Bu, ya gitu. Kalau Facebook, IG yang aku ketahui sampai sekarang itu bisa di 25.000. Ya Bapak Ibu bisa di 25.000, 30.000 bisa. Kalau TikTok 200.000. Itu kelemahannya. Ini mulai tanggal berapa kita ngiklan? Mau besok, mau jam berapa, gimana bisa setting. Itu ini all day gitu, daily gitu. Tapi lebih kalau lebih bagus sih kita bisa jadwalin nih yang ramenya dari jam berapa sampai jam berapa gimana. Kalau saya sih kemarin ya all day aja, tapi kalau kita emang bermain khusus kan harus kita targetin juga gitu. Misalkan hari Minggu tapi jam ramenya jam berapa nih sekian iklan kita. Nah jadi tengah malam nggak mungkin juga dong orang yang buka iklan kita tengah malam, ini bisa kita targetin. Misalkan kita segini di waktu ini segini targeting. Jadi waktu-waktu itu targetin. Kalau itu ini sangat penting juga. Tapi kalau kita emang wah gue nggak peduli lah mau waktu jam berapa, barangkali namanya orang TikToker tengah malam ada aja kayak misalkan Ibu Nur gitu kan, produk herbalnya ya kok orang kan ada yang nggak bisa tidur gimana ya, pecinta kucing kan bisa aja gitu kan, bisa nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak kita postman gitu yang yang beranggapan nggak mungkin tengah orang itu lihat iklan ini, bisa ditargetin waktu-waktunya gimana gitu. Ini segini ya iklan gue, ini segini, ini jam segini, ini jam segini, itu bisa. Bapak Ibu tinggal explore sendiri. Kalau saya nggak pakai ya kemarinnya all day aja gitu, karena saya butuh 20 orang aja dan saya nggak pengen waktu cepat dan nggak ribet gitu. Karena saya pikirnya gitu aja, jebret udah. Gitu akhirnya kemarin juga yang data yang masuk ke WhatsApp saya itu saya follow up sih. Tetap saya layanin, saya obrolin. Ini program khusus dari program pemerintah, jatahnya 20 orang, maaf, mungkin kesempatannya kapan, bisa tapi enggak, terus saya simpen, itu data itu mahal. Orang itu udah masuk ke kita, adanya itu sebenarnya bisa. Nah kita dari situ bisa olah gitu, saya olah. Dan alhamdulillah orang sebenarnya ada 12 orang yang mau bayar. Khusus yang tadinya mau gratis, enggak karena kebayang kuota, saya
simpan, saya ajak ngobrol, akhirnya dia mau bayar. Pak, saya nggak apa-apa, boleh ikut, tapi saya bayar nggak apa-apa kok. Bayar loh. Cuan lagi kan, udah mah dikasih duit sama pemerintah, dikasih duit sama orang lain, cuan. Jadi gimana target kita itu, kita pelayanan yang bagus, kita dapat data, jadi olah. Kalau saya gitu, saya sering nongol di grup asesor gimana. Tujuannya buat apa Bapak? Satu tujuan saya, buat saya pengen dikenal aja sama teman-teman. Tujuannya buat apa nanti? Ya saya mau tunjukin kemampuan saya punya skill desain. Ini itu gitu. Dan di Facebook juga saya gitu. Saya sering posting gimana gitu. Buat apa? Buat saya pengen nama saya dikenal orang sama teman-teman dan masuk ke alam bawah sadarnya. Udah itu aja. Dan dikenal Joseph itu adalah tukang desain, udah. Masuk kayak gitu. Jadi ke bawah di style saya ke alam bawah sadar dikenal itu. Itu ya gitu kan, itu mahal sekali kalau kita punya komunitas itu yang targetnya itu sesuai, ya kita mau nimbrung, ya kita banyak bicara sesuai dengan obrolannya gitu. Kita perhatiin dulu orang ngobrolnya apa, gimana kayak gitu. Masuk ke komunitas di Facebook. Kayak saya Bu Nur masuk di bawah pencinta kucing sampai sekarang Bu Nur ya gitu. Saya masuk, saya pelajari tuh biar orang-orang pencinta kucing. Saya nanya, bahkan saya nanya ke tetangga di sini. Kucing ibu gimana? Saya punya data akhirnya bener gitu kan ya. Insya Allah ya kalau saya udah beres urusan, insya Allah nanti ngobrol kita. Seperti itu. Saya jadi cross itu ke bawah sama ke digital juga masuk gitu. Karena saya nggak tahu kan behavior orang pencipta kucing gimana, saya pelajarin. Mana gitu kan. Oh ternyata kucing kamu kalau ini gimana sih? Gimana? Saya tanya. Di Facebook group aja pencipta kucing, saya nanya ngobrol. Jadi saya tahu behavior mereka itu kayak gimana gitu. Kalau nggak gitu kan gimana kita tahu ya. Obrolan gimana nyambung. Akhirnya kan kayak segini saya bisa kenal bapak ibu atau gimana di Facebook gimana ya nyambung. Orang jadi ingat desain gua ini, oh website gua agak kurang bagus gimana. Akhirnya saya yang diingat sama dia bapak ibu. Dan seperti saya kebuktian sekali gitu. Dan banyak sekali proyek-proyek yang datang ke saya gitu. Nih ya, keep selling nih contoh misalkan. Jadi kita share dulu. Ya, seperti ini, saya lagi menggarap. Nah ini biasa apa nih? Nah, seperti ini. Sebetulnya saya dipercaya oleh beliau gitu untuk menggarap ini. Saya kalau orang profesional pakai aplikasi yang lain. Karena apa? Lebih profesional ya. Saya pakai aplikasi Adobe InDesign ya. Jadi gitu saya bisa aplikasi lain bisa. Yang lebih profesional insya Allah gitu. Karena saya menggunakan PowerPoint buat apa? Biar teman lebih mudah juga gitu. Ada alternatif yang mudah buat menggunakan PowerPoint. Itu yang penting saya tahu konsep dasar desainnya gitu. Kerangka desainnya saya tahu gitu. Gitu itu. Jadi istilahnya tools itu nggak jadi masalah pakai apapun. Selama kita tahu fundamentalnya kena gitu. Tool itu cuma alat. Cuman ada alat itu yang nggak bisa di sini, nggak bisa. Ingat ya dasarnya itu PowerPoint itu diciptakan buat presentasi. Fitur buat editing kayak gitu ala kadarnya dulu. Contoh kayak perpaduan warna CMK dengan RGB gitu kan, di PowerPoint nggak ada. Ya yang adanya di aplikasi yang lain ya tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut di sini bedding. Nah ini tipenya klik ya. Jadi orang yang ngeklik entah itu klik website, entah itu forever lah klik link WhatsApp atau apa itu. Nah kita pilihnya low cache. Seperti itu. Oh ya ini ada yang lupa misalkan ini di sini ada yang lain. Oh ya enggak saya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa kita ini targeting satu. Kita bisa buat targeting lagi yang lain bisa gitu. Jadi ibaratnya yang tadi saya ngomong ada split testing gitu Bapak Ibu, split testing. Seperti itu. Jadi split testing ini adalah kita punya dua
targeting itu. Misalkan Bapak Ibu targetingnya yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung, tapi dengan sama gitu, umurnya, interest itu hobi Bapak Ibu, ini interestnya. Jadi yang di gue ini cuman locationnya gitu, targetingnya. Karena supaya apa? Karena kita merekam data kita gitu, bisa nyimpennya bisa beda-beda. Oh, ini data Jakarta, ini data Bandung, yang mana? Ya orang manajemen profesional kan data ini, jadi nggak dikumpulin semua. Itu bisa, tapi kalau keuangan kita terbatas gimana untuk nyobanya satu interest ini aja nggak jadi masalah. Nah, ini kita udah tahap untuk setting itu sampai di sini itu udah selesai. Ini yang paling penting juga. Atau boleh Bapak Ibu yang mau ditanyain dulu selanjutnya kita yang lanjut itu pembuatan kontennya. Boleh open mic yang mau ditanyain. Saya minum dulu. Ya Kang, silakan minum dulu Kang. Amazing. Lanjut di hotel aja lah. 5 hari ya. 5 hari langsung dijadwal. Saya mau Pak Osman udah minta. Ya, jadi situlah brandingnya gitu kan. Ya kalau saya mau Pak Osman ya terus terang Bapak Ibu ya kenalan dari dulu ya, zaman dari sama satu kamar saya sering dikentutin sama dia. Iya, aduh, tapi saya dibekam gratis sama dia. Nemenin ngerokok man bahwa iya aku yang ngerokok dia nungguin aja kan, ajudan. Saya gitu Bapak Ibu. Dengan Pak Iwan ya kenal itu mana dulu, dengan Pak Nanan gitu kan dari dulu. Seperti itu. Kang Yosep, ini ada materi lagi atau udah selesai Kang? Ada selanjutnya sih paling kita ini siapa kalau kita udah ya misalkan Senex ya. Senex. Nah, ini kategori ini splitnya itu kita masukin karena pilih ini. Kita pilih orang yang punya gaya misalkan talenta aja. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah konten kita. Nah, ini use TikTok account. Use TikTok account bisa creative name adalah konten kita gitu. Nah, ini use account misalkan kita mau iklankan video yang ada di akun TikTok kita gitu. Kita sambungin dulu gitu. Misalkan nih akun Yosep nih ya. Tapi kalau kita punya khusus gimana? Bisa kita upload gitu. Itu bisa kita upload gitu. Ini punya aku. Guest inspiration. Nah, ya kan ini TikTok aku ya gitu kan. Nah, ini pilih dari sini nih. Ya, misalkan ini TikTok. Jadi kita ini konten mana yang mau diiklankan gitu, Bapak Ibu. Ya bentuknya video ya. Itu. Seandainya Bapak Ibu belum punya akun itu nggak masalah gitu. Nggak harus kita punya akun Bapak Ibu gitu kan. Kita ininya jangan dipilih gitu kan. Gitu. Gue belum punya akun siap man, yang lainnya teman kita nggak usah dipilih. Nah, kita pilihnya ini non checklist gitu kan. Kita langsung ke single video, udah kita upload video kita yang udah buat. Misal Pak Usman mau ngiklanin sekolahnya, udah bikin aja video di biasa HP biasa kan, settingin kita di bawah 1 menit kan, kita ini video, udah gitu. Nah, upload ke TikTok gitu. Nah, syukur-syukur ya misalkan di editing agak bagus gimana ya di aplikasinya, dikasih tag-tag gimana. Kalau enggak, ini kan ada caption gitu. Kita upload video kita gitu. Sini yang udah simpen di HP itu gimana, kayak gitu. Bu Nur punya produk, mau dilihatin produknya di video kayak gini gitu. Purti, Faisal punya tempat gini, atau Ismail, Bang Hardi, Bu Ai gitu punya tempat, atau Bu Ai testimoni yang udah khusus di Bu Ai make up, iklanin bisa tanpa perlu
punya akun TikTok, tanpa perlu punya website, bisa di sini. Seperti itu. Nah, kalau saya kan kalau udah punya lebih bagus. Kita yang iklan video kita yang ada di akun kita gitu. Yang pernah itu mau diiklankan lebih bagus ya. Tujuannya kayak tadi kan kalau iklannya kita video view apa forever bisa sih sebenarnya. Terserah gitu. Ada kan aku mau ngiklan tapi nggak punya akun gitu takutnya. Kalau akun sih baiknya kita punya lebih bagusnya supaya match dengan data kita dan itu akan nyambung ke TikTok Shop nantinya gitu. Nah, di sini tentunya caption dengan minim ya 200 di bawah 200 karakter. Kalau saya waktu itu kan di sini tulisannya istilahnya kesempatan langka untuk mengupgrade skill dan mendapatkan kerja. Ayo kursus gratis. Saya gitu aja, kesempatan langka untuk dapatkan skill dan kerja. Orang kan bilang, udah ini kan kerja kan orang kan saya mikir udah dikursusin dikerjain gitu, kerja gitu. Jadi kita punya nilai values-nya kayak gitu kan. Udah diajarin gratis. Udah gratis diajarin dapat kerja lagi. Ya kan otaknya langsung tag gitu, nggak perlu banyak pikir. Jebret langsung WA, jebret. Jadi gitu. Jadi caption juga harus sesuai ya Bapak Ibu. Copywriting-nya harus oke ya, minim tapi kita pikirkan apa yang copywriting yang istilahnya bisa membuat orang itu bergerak gitu. Ada faktor emosionalnya, ada faktor rasionalnya gitu. Itu rasional kan aku mikirkan khusus gratis. Oh gratis. Emosional kan apa? Dia udah di-upgrade dan dapat kerja. Oh gua belum kerja lagi. Gitu karena di umuran segitu kan misalnya belum kerja gitu kan. Copywriting-nya itu harus oke gitu, kesempatan langka, jadi langka ini bener langka gitu kan, jadi nggak ada kesempatan lain gitu, gua kapan lagi kalau nggak ini gitu, jadi pasti ngeklik karena kita kayak call to action-nya itu dibikin langka ini benernya itu danger gitu kan, kayak misalkan promo di Kurti potongan 50% gitu, promo 2 hari aja gitu, potongan harga khusus dari 9% gitu, berapa gitu. Jadi bikin kata-kata headline itu yang wow, yang kaget gitu gimana gitu. Ada lagi sih untuk belajar copywriting gitu kan. Udah meminim gimana gitu kan. Nah, di sini ini ada call to action nih kan. Nah, call to action ini kita pilih. Oh, ini harus misalkan bla 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 bla. Dianggaplah videonya udah ada gitu kan. Nah, sini misalkan call to action. Jadi orang itu biasanya kan di bawah itu kan di bawah di video ini kan ini mau diapain nih? Apa mau belanja, mau daftar, kontak use itu gimana gitu kan. Nah, dan ini tinggal pilih gitu kan. Shop gitu kan. Saya pilih ini aja yang ini. Nah, ini di sini nih saya link WhatsApp Bapak Ibu, link WhatsApp yang waktu itu udah saya custom pakai tools yang berbayar WA rotator gitu kan di situ. Jadi kalau bagusnya sih kita di Bitly lah, kalau belum punya dananya kita pakai Bitly. Kenapa? Kita selain Bitly itu ada seneng Reblendly ya, reblendly.ll ya, reblendly.ll ya. Jadi selain nah ini saya seneng, ini canggih nih, saya udah coba nih. Saingannya apa? Bitly ya. Ini lebih canggih nih. Nah ini nih, silakan teman kalau untuk nonton ini gratis juga nih. Ini bagus nih. Yang saya tahu nih saya pakai nih juga Reblendly. Selain misalkan kata-kata di Bitly kan udah banyak kepake tuh gini-gini, ini pakai Reblendly aku rekomendasiin. Itu ini bisa taruh di sini tuh linknya. Supaya apa tahu nih orang kita, orang yang ngeklik nya sekian, tapi yang masuk yang WA itu sekian, bagaimana gitu ada gitu. Di situ. Nah dari situ ya Bapak Ibu ya tinggal di sini mau trackingnya atau gimana yang kalau saya sih nggak dulu gitu karena belum ada data ya, kita belum mengiklan sekali ya nggak usah gitu, belum ada data, udah tinggal kita submit seperti itu, tinggal kita submit Bapak Ibu gitu. Nah
Oke, tinggal kita setting, udah kita tinggal isi saldo gitu. Nah, isi saldonya di mana gitu. Oke, kita buka tautan yang lain lagi ya. Isi saldonya gitu. Nah, isi saldonya tinggal dari dashboard awal itu, dari dashboard awal kita isi ya, kita mau menggunakan open ya. Nah, kita langsung ke Nah, dari sini Bapak Ibu, jadi ini payment gitu. Kalau tadi kan kita masuknya ke campaign ya, campaign ini masuknya ke dashboard. Ini ada aset, aset ini tuh event, kreatif, audiens. Nah, ini audiens Bapak Ibu nih, audiens ini orang-orang yang ini ada komen yang baru tahu sih, kayak komen yang baru. Jadi aset ini orang-orang event ini orang itu yang senang belanja, udah ngeklik belanja kita gimana, ini disimpan di event ini Bapak Ibu. Di pixel, jadi lebih lengkap itu kita belajar pixel ya. Jadi pixel itu orang itu ngeklik tombol ini, itu ada gitu, datanya lengkap. Jadi biar gini, aku pengen targetin ke orang-orang yang udah beli belanja produk aku aja lah gitu. Yang nanya-nanya ini jangan, ada datanya. Ini audiens itu data yang pertama kita tadi tuh. Misalkan kita mau lakukan branding gimana, itu datanya di pixel. Ini datanya direkam, kita punya datanya. Nah, ini paymentnya di sini Bapak, ini klik dashboard, kita klik payment. Nah, ini nanti di bawahnya data kita banyak nih, hasil-hasilnya itu, grafik-grafiknya. Nah, ini manual payment, kita edge balance. Nah, kita tinggal masukin di sini. Kita setting 200.000. 200.000. Nah, ini ada pajak ya Bapak Ibu ya. Pajaknya ini ada 10% ya. Indonesia belum apa-apa dikasih pajak aja. Kita klik next ya. Nah, kalau kita punya budget lebih sih emang tapi jangkauannya lebih di split testing aja gitu. Jadi biar pajaknya satu kali. Nah, kita kalau mau punya visa gimana ya, kemarin saya ini pakai visa saya pakai kartu Mandiri Bu ya. Kartu yang Mandiri. Yang lain bisa nih pakai Dana, pakai Oppo gitu. Silakan, kartu kredit. Seperti itu. Ini debit gitu kan, pakai yang punya apa gitu, pakai Dana ya dia misalkan dipilih di sini, pilih gitu kan. Oppo ID-nya nomornya berapa, nanti muncul ke kita tuh tagihannya. Kalau orang pakai Oppo ini masukin nomor handphone kita, nanti si TikTok itu ngirim kalau Oppo kita ada notifikasi, nanti kita nggak potong. Ini tinggal misalkan 5218 misalkan masukin punya saya aja itu, ini tinggal submit udah itu jalan seperti itu, udah langsung nanti saldo kitanya itu muncul gitu, muncul di sini nih. Nah, di Ether ini udah iklan jalan itu, iklan jalan. Nah, setelah iklan jalan, nah, jangan lupa ini nanti aset reportingnya gimana. Nah, itu memang kompleks sekali Bapak Ibu belajarnya gitu, belajar untuk memahami ini gimana gitu. Itulah makanya digital market itu sebetulnya powerful gitu, memberikan data kita yang akurat. Makanya orang lain, aku iklan boncosnya kayak mana boncosnya gitu, gimana dulu iklannya gitu. Kayak orang-orang, aku jualan di Instagram ini nggak laku-laku lah gimana. Ya kayak gimana jualan? Yuk, pas aku lihat jualannya, lu foto produk, captionnya minat inbox. Ini siapa yang mau inbox? Pas itu teman dia semua lagi. Siapa yang mau beli? Logikanya kayak gitu kan. Jadi captionnya foto produk, pupuk, dan caption minat inbox, atau enggak fitur produk yang digedein. Kalau fitur produk orang itu lihat produk yang tertarik terhadap produk kamu tapi lari ke Shopee. Udah. Kalau orang kita ngomongin fitur produk yang senang dia lari ke Shopee udah.
Itu sama ya, kegagalan kita itu dari situ gitu. Makanya kita bangun branding. Branding itu buat apa sih? Karena orang itu bisa, kita itu banyak kompetitor gitu. Tapi kita pengen jelas di mata orang itu gimana caranya gitu. Ya ceritain. Jangan memulai dari apa dulu. Apa itu sama dengan produk. Tapi mengapa gitu. Kita tarik ke belakang. Mengapa sih kucing harus dikasih vitamin? Mengapa sih harus di SMA 7 Muhammadiyah gitu? Mengapa? Karena SMK lain itu banyak. Tempat khusus lain itu banyak. Saya di LKP Fitri itu waktu gini, saya mengatakan, kamu putus sekolah, tapi pengen kerja, itu bisa. Saya tambah gitu. Kamu lulus MA, tapi pengen kerja, itu bisa. Setelah kerja, kamu bisa membahagiakan orang tua kamu. Jadi, dia pengennya itu udah dapat nih ilmu kepekerjaan. Nah, setelah dia dapat kerja, dia apa yang diimpikan itu? Bisa memberikan orang tua jajan, bisa memberikan anaknya jajan, ada penghasilan tambahan, dia bisa kan. Jadi problem yang lain itu perlu diungkapkan gitu. Jangan satu problem aja. Seperti itu. Jadi orang yang sakit dengkul dia obatin ini udah sembuh. Udah berhenti di situ doang, tapi harusnya kita ngomong lagi setelah sembuh itu apa gitu yang dihitung. Kalau bagi orang tua, bagi misalkan maaf ya, misalkan dari ibu-ibu yang kayak kakek gitu bisa berkumpul dengan keluarga, bisa menggendong cucu. Jadi impian-impian itu perlu diungkapkan. Dari sakit dia itu sembuh, apa deh impiannya? Kayak aku, kamu kursus, ini skill kursus di orang lain itu banyak. Tapi dari situ kita ceritakan, sentuh emosinya. Itu yang membuat kita beda. Kenapa Apple itu mahal laku gitu? Kenapa Nike itu mahal? Coba buka Instagram Nike-nya. Pernah kayak Nike ngomongin tentang sepatunya lebih bagus dari Reebok, dari Caterpillar? Coba di Instagram. Enggak. Dia ngomongin di iklannya itu menghormati atlet-atlet. Michael Jordan, atlet ini, sepatu anak-anak muda gaul sekarang. Dia menghormati talenta-talenta yang lain. Tapi talenta itu pakai Nike. Makanya kalau orang kamu tahu Nike, tahu Nike sepatu apa? Sepatu olahraga, spotnya nih tahu. Seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Saya sharingnya, mohon maaf yang singkat dan padat ini. Emang saya akui kalau fullnya itu banyak dan memang saya akui keilmuan yang lainnya masih banyak yang belum saya bisa ceritakan. Mohon maaf, di lain kesempatan kita bisa curhat lagi, ngobrol bareng lagi, atau bisa berkolaborasi lagi untuk keberhasilan bagi kita semua. Mungkin sekian dari saya, segitu dulu Kang Hardi, orang tua saya, Ibu Nur, Ibu Ai, mohon maaf teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menanggapi atau bertanya, silahkan. Udah 9:30 ya Pak, nggak kerasa 2 jam ya Pak. Mulai dari jam berapa tadi? Oh jam 8 ya, 1,5 jam. Emang gitu kalau kita ngomongin keilmuan, ya kalau keilmuannya membawa emosi ya waktu nggak kelihatan. Iya, iya. Jadi seperti itu. Kalau rekaman Bang Hardi ya di-share aja Bang. Kang Hardi rekaman di-share. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu ya, pokoknya digital marketing itu selama kita main Facebook, main Instagram itu yang namanya digital ya Bro. Marketingnya apa? Yaitu kegiatan pemasaran dilakukan secara digital, yaitu digital marketing. Cuman ada tahapannya. Jadi tahapannya mulai dari tadi ya, kalau saya sih ya menggunakan ya branding gimana. Karena orang itu ada tahapannya dari kita pertama itu ngumpulin traffic. Udah ngumpulin traffic, kita apa? Conversion. Jadi dirubah orang yang data gitu udah dapat, kita ubah yang jadi minat jadi nggak minat. Yang selanjutnya ketiga adalah engagement. Engagement ini interaksi. Banyak orang ini yang udah jadi pelanggan, jadi kursus kita itu ditinggalin gitu.
Cuman numpukin data WA doang, nggak diolah lagi, itu salah. Saya terjadi kebanyakan order itu dari repeat order. Capek kalau dari pelanggan-pelanggan baru. Kenapa Facebook mengakuisisi Instagram, WhatsApp? Ya karena database-nya itu. Kalau alatnya aja emang Facebook nggak bisa bikin gitu. Bisa. Tapi datanya itu loh. Yang dianggap mahal sama Facebook itu. Jadi kita dari sekarang ini ya rombak-rombak lagi Facebook kita kalau kita serius ya. Cari-cari orang yang teman tertarget gimana. Ya kalau yang enggak ya maaf kata gitu. Ya kita bukannya nggak mau berteman ya. Kita kan mau ngembangin bisnis kita gitu. Intinya kayak gitu aja. Kalau berteman di WA aja nggak apa-apa sih gitu kan. Atau di WA kan sekarang ada WA-nya kan bisa 2 kartu gitu. Saya kalau kayak WhatsApp bisnis gitu kan. Jadi pilih-pilih, kita kan udah mau pertumbuhan nih, kecuali kalau udah bisnis kita autopilot gimana, ini nggak apa-apa, kita emang waktunya bersosialisasi, beribadah lebih ketat. Gimana ya, tentu lebih beribadah ketat sekarang juga. Berarti itu kan data itu nggak diolah sama data. Maksud orang datar, orang nggak jadi kursus gimana, kalau saya sih begitu, lihat deh. Penuh Pak, di gimana? Ya pakai Google Kontak. Kan Google Kontak ada gratis. Simpan di Google Kontak itu. Dia kan unlimited. Ya enggak? Jangan di handphone memang terbatas. Jadi nggak ada asal, ada kreativitas itu boleh kita tumbuhkan gimana gitu. Yang penting siapa diri kamu ya ceritain ke orang lain. Itu gitu. Karena orang lain itu banyak juga. Karena dunia ini kan luas. Berisik. Jadi kesempatan kita diingat sama orang itu kan kecil. Ya, karena saking kecilnya kan kita pilih target marketnya yang spesifik. Gitu kan. Yang lebih kecil. Kalau semuanya gede ya kita tenggelam, nggak diingat. Ya kita pilih targetnya itu. Makanya brand kita itu perlu dikomunikasikan dan brand kita itu harus punya kejelasan. Visi misinya apa, brand visionnya apa gitu. Butuh, jangan semua market dihajar. Ya nggak kelihatan sama dia. Kayak Apple, Nike kan dia nyasarnya apa gitu. Tapi penjualan kan gede dia gitu kan. Dia mahal juga kan orang nggak lihat gitu. Karena Nike, Apple, Rolex, Ferrari, ya apa sih orang-orang beli mahal-mahal gitu buat apa sih? Tapi dia menceritakan loh. Kalau kamu pakai jam Rolex, kamu diversifikasikan sebagai pengusaha sukses. Kalau kamu pakai Apple, ya mungkin ya aku nggak tahu ya. Kamu orang kaya punya duit. Kalau kamu pakai Ferrari, anak muda pakai Ferrari, kamu orang kaya. Jadi ada cerita semua itu aja. Kayak yang udah tahu misalkan Rico Huang. Ada yang tahu kalau Rico Huang ya pengusaha muda sukses. Yang jualan casing handphone ya. Emang kita kekurangan casing. Emang kita di tempat kiri kanan itu nggak ada jual casing. Ada. Cuma Rico Huang punya cerita. Anak muda beli Ferrari dan jualan casing. Karena kan berlomba-lomba. Ceritanya itu anak muda beli Ferrari dan dijualan casing. Ya banyak dari reseller dia. Ya itu ceritanya casing. Aku bertemu sama dia, sama Denny Santoso ada di Kohang. Nanya, mobil Ferrari gak pernah gua pakai. Mau gua jual. Itu buat jadiin story dia doang. Dan bener dia punya Ferrari. Tapi balik modal itu. Balik modal Bapak Ibu. Ferrarinya. Seperti itu. Dan ada pengusaha dari Bali itu yang pengusaha kuliner apa sih Ajik itu ya di Jakarta. Dia datang, saya ngobrol, dia punya apa temannya punya workshop, saya datang ngobrol, saya nanya, saya supaya diingat sama orang, bisa dikenal sama orang cepat gimana? Dia kerjasama dengan YouTuber bernama. Terus dia beli Ferrari, Lamborghini. Artis-artis yang datang dijemput sama dia pakai ini buat belanja. Jadi dia beli itu buat ya itu dia baratnya wah dia pengusaha sukses gimana. Padahal usahanya baru nanjak, dia beli naset aja itu. Peralahan dijual juga Lamborghini itunya. Seperti itu ya. Jadi kan di mana kejelasan kamu cari tempatnya, enggak semua media sosial itu tempat kita, tempat usaha kita. Yang penting intinya terus riset, analisis, insight,
strategi baru execution. Jangan kebanyakan orang itu langsung execution. Ketika ditanya belum, jawaban cuman boncos. Mungkin seperti itu Pak Ardi. Oke. Ya, makasih Kang Yosef. Yosef nanya dikit dong. Mangga Bu. Kalau di TikTok Ads ini sama dengan di Google Ads, saya pernah pakai Google Ads. Itu ada pemakaian kata kunci yang spesifik. Jadi dia harus ada bentuk frase, ada yang bentuk broad match gitu. Ini di TikTok ada juga nggak pemakaian itu, kata kunci yang seperti itu? Kalau di TikTok itu tidak menggunakan sistem kata kunci Bu, karena dia sistem menggunakannya adalah reach sebetulnya dengan interest ya, jangkauan. Jadi ibaratnya kayak gini ya. Apa bedanya sih kita ngiklan di Google Ads dengan TikTok? Lebih gampang yang simpel kayak gini. Di Google Ads itu brand lebih bagus kalau saya iklan. Brand kita kalau udah kuat. Jadi ibaratnya kita itu mau jualan bakso, buka toko bakso, gerobak bakso. Bakso lapangan Senayan. Orang udah tahu bakso kita. Tapi dia taruh di situ. Orang yang datang yang nyari. Google Ads sifatnya orang yang ngetik yang nyari produk dia. Jadi produknya itu yang biasanya pertama yang udah dikenal. Kedua, produknya itu yang bersifat kebutuhan dasar. Seperti apa kebutuhan dasar itu? Obat jerawat. Pengen glowing. Ya, itu. Saya paling trending Bapak Ibu jualan di Google itu, maaf ini. Saya jualan herbal pria perkasa. Karena orang beli sesuatu pria perkasa itu di apotek malu. Akhirnya dia cari di Google. Seperti itu. Terus diabetes, kolesterol. Nah, mungkin disitulah cari kata kunci yang bersifatnya informatif, buying keyword, ya kan? Mana kata kunci yang informatif aja, mana kata kunci yang buying keyword. Jadi tapi orang itu udah tahu problemnya apa gitu. Problemnya apa? Dia problem itu menurunkan kolesterol, pengen mungkin jerawat. Itu. Dan orang itu nyari sendiri. Tapi kalau di TikTok sistemnya, kita jualan bakso, kita keliling nawarin. Iklan itu jalan sesuai dengan apa yang kita minta ke TikTok atau ke Facebook atau ke Instagram, sesuai dengan target customer persona tadi itu. Keliling iklan, samperin nama dia sesuai apa yang kita minta. Itu tanpa buying keyword, tanpa apa ya, dia hanya memperhatikan setting persona, kemauan kita apa dari setting persona itu. Oke. Udah dicari, datanya disimpan, suruh disimpan nih buat lo nih, itu bisa diekspor ke Excel ya, masuk ke data kita, simpan seperti itu. Di Google kalau mau sistemnya seperti itu jangan. Google kan ada 2 iklan, Google Search Network (GSN), yang satu lagi Google Display Network. Lebih keren lagi dan orang belum banyak e-course yang membahas tentang Google Display Network. Seperti apa Google Display Network? Kita buka kompas.com, detik.com, ada banner di kiri kanan. Itu adalah Google Display Network. Lebih tertarget iklan kita ditayangkan di website-website yang kompatibel. Usman SMK ditargetkan iklannya di Kompas tapi yang education, wilayah Jakarta aja bisa. Kalau Google Search Network itu adalah berbasis kata kunci BQ. Emang kita perlu riset lagi baru memiliki, dan dari situ tembak kata kunci yang mana yang tepat. Biasanya kata kunci yang mengandung buying keyword dia lebih mahal ya. Jual beli ini itu kan buying keyword. Saya jual pria perkasa parfum mobil kopi Bu, itu laku itu. Terus di layang, jadi kayak jual tools yang suka ada di TV dulu tuh,
yang suka biasanya kalau di YouTube itu tools dari Amerika ya, yang obeng apa yang banyak itu ya, tool antik lah kayak gitu kan. Saya jualan itu di Google AdSense itu laku kayak gitu. Terus waktu itu saya jualan obat jerawat, herbal, obat kolesterol, sama pria perkasa, sama parfum mobil itu gunakan merek mobil. Kalau jualan passion, jualan buku, jualan skill, sertifikat kompetensi, saya lebih cocok di Facebook gitu. Di Instagram enggak gitu. Di TikTok pun saya belum nyoba, saya baru di TikTok belum saya gali untuk kategori yang lain ya. Kalau untuk misalkan presentasi for mahasiswa itu di TikTok bisa. Itu titik-titik kayak herbal ibu itu kayak vitamin ibu itu, dan kayak teman-teman kita yang jual edukasi itu di TikTok dengan umur sekian itu bisa. Di chat saya gitu kan. Itu kalau untuk dewasa gunakan Facebook lah. Tapi dengan syarat ya pertemanannya harus bagus. Tapi kalau misalkan gimana yang teman kita semuanya itu tasawuf, ya udah nggak apa-apa, kita bikin fanpage yang baru, iklan fanpage-nya targeting ke sesuai persona kita. Facebook itu bagus untuk orang-orang yang kayak kita ya, profesionalisme gitu, orang yang agak dewasa dikit gitu. Itu bagus. Dan saya kedua orang yang paling kalau swasta itu saya LinkedIn. Saya banyak kolaborasi dengan perusahaan swasta lain dari segi edukasi di LinkedIn ya, LinkedIn gitu. Dan saya kebanyakan tahu saya cari kolaborasi. Saya banyak tawaran kerja itu dari LinkedIn. Saya bukan kerja, maunya ya kolaborasi gitu kan. Ibaratnya dengan perusahaan lain saya job desain company profile gimana itu dari Facebook dan LinkedIn Bapak Ibu. Kalau untuk proyek pribadi ya, jualan produk fisik yaitu TikTok, IG, Google Ads sekarang saya mulai belum aktif lagi ini, belum jalan lagi gitu karena produknya belum kepegang aja gitu. Saya biasanya sih saya nyari marketnya dulu, kalau marketnya ada ini cocok saya garap, kalau enggak udah saya tinggalin. Kebanyakan orang itu dari produk dulu baru nyari market, kebingungan dia. Ayo teman. Kalau saya enggak, saya riset dulu. Emang saya riset menggunakan berbagai dengan cara. Google, pakai Facebook. Facebook ada fitur insight, jadi namanya Facebook Insight ya gitu. Terus TikTok kayak gitu kan. Banyak itu untuk melakukan riset-riset terhadap calon market kita gitu. Ada nggak sih pasarnya gitu? Pokoknya kalau di internet digital marketing itu betul beda data, ngomong beda data. Kalau nggak data yang nggak ada udah berarti nggak ada pasarnya. Gitu. Jangan dipaksain. Ya saya itu dimulai dari pasar dulu, baru ada produknya gitu. Itu istilahnya. Orang pejuang multi level marketing, banyak produk yang nggak mungkin jualan semua, jualan satu apa gitu. Saya dulu jualan pembalut Bapak Ibu, pembalut dari keke gitu kan, kayak gitu kan, keke itu saya laku pembalut itu, reseller saya banyak sampai sekarang, kayak gitu kan. Tapi saya emang nggak aktif lagi gitu, nggak aktif lagi karena apa? Kebijakannya beda-beda. Aku tuh paling agak aneh itu MLM kayak gitu tuh, kebijakannya kalau udah laku beda-beda. Gitu ya, itu kalau versi aku Bapak Ibu ya gitu kan, versi aku kayak gitu kan istilahnya. Akhirnya di mana tempatnya aku selalu pertama itu cari marketnya dulu. Marketnya ada, pelajarin behaviornya, perilakunya, bahasa-bahasanya gimana. Oke, aku tinggal produk akan seperti itu. Jadi Google Destination itu by keyword, kalau TikTok ad, Facebook ad, IG ad itu non keyword gitu. Dia langsung berdasarkan customer persona. Seperti itu. Tapi kalau dikomunikasikan untuk riset itu Google GPN ya, Google Keyword Planner itu bagus untuk riset awalnya gitu kan, Google Trend gitu kan. Jangan lupa kita Google News gitu kan, banyak juga gitu. Terus
banyak saya tools-tools buat inspiratif gitu kan. Kayak saya warna, desain inspiratif di mana itu saya ada gitu tempatnya, cari-cari inspiratif di mana desain ini ada kayak gitu. Jadi ada tempatnya, ada komunitasnya, situ bergaul, belajar bareng gitu, dan itu punya tools yang gratis biasanya. Mungkin seperti itu Pak Ibu Nur. Ya, sip. Nuhun. Sami-sami Bu. Kang Yosep, ini kalau Kang Yosep bicara terus kayaknya bisa jadi satu e-course panjang deh Kang. Nanti Oke, insya Allah ada part 2, part 3 ya Kang ya. Kalau ada waktunya Kang ya. Iya, iya. Iya. Sebagai penutup aja nih Kang, tadi ada pertanyaan dari Ibu Ai mengenai IG-Reels sama TikTok. Nah, mungkin ini sebagai jawaban pertanyaan terakhir. Sebenarnya dari saya juga ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, mungkin ada pertanyaan juga. Mungkin ini yang terakhir pertanyaannya, dan mungkin 5 menit lagi kita close ya Kang ya, untuk rekan-rekan juga persiapan untuk kerja. Kalau TikTok sama Reel di IG mana yang lebih efektif? Efektifnya dari segi mana gitu? Kalau dari segi jangkauan, jelas saat ini Instagram ini menganak emaskan Reel. Dibuka semua sama dia. Cepet. Reel, dibagusin sama dia Reel. Buat menarik daya pikat pengguna. Tentu Reel lebih cepat untuk jangkauan daripada TikTok. Tapi untuk gravitas dan pengguna dan royalitas, TikTok menang. Itu baik. Siap, nuhun Kang Yosep. Ya, jangkauannya kalau Bu Ai customernya ada di TikTok, make up, pakai Reel, itu luas. Udah, apalagi dihajar dibantu sama iklan buat jadi follower itu udah, itu cepat. Modalin 30.000 aja seminggu punya duit 30.000 atau 50.000 buat investasi. Daripada kita beli follower, mendingan iklan kata saya, sesuai dengan persona kita. Orang beli follower, aduh enggak deh. Mending iklan kita. Iklannya sebudget, kita ngepunyong berapa sih 30.000. Ini penuh cari data, yang ngambil data udah. Saya pernah iklan di Facebook nih. Itu sampai ribuan lah yang masuk gitu karena berbayar kan waktu itu FB. Cuman ya belum tahu kali ya, saya belum tahu ilmunya, jadi ya boncos. Artinya ya mereka cuman like aja gitu, cuman komen-komen yang nggak jelas juga gitu. Iya. Mungkin karena belum tahu ilmunya ya. Iya, karena itu dari strateginya aja Bu, funnelnya aja gitu. Seperti itu. Ada kok cara, ya tadi yang saya ngomong ya gitu, semuanya itu yang penting fundamentalnya tahu, polanya tahu. Jadi kita menggunakan iklan apapun itu hanya alat mereka gitu. Jadi kita logikanya tahu gitu. Nah, yang saya tadi ngomong kan, saya desain gitu. Saya pakai desain apapun bisa gitu. Photoshop ya ini itu bisa gitu karena fundamentalnya ada. Ya tinggal kalau yang baru Illustrator saya tinggal belajar doang kok. Ini buat ini apa, ini buat apa. Tapi fundamentalnya saya bisa. Seperti itu, dan tahu nih perbedaannya apa sih, sedikit bang. Seperti itu. Yang penting kita tahu fundamentalnya, funnelnya, strateginya, budget kita ada segini, kita bisa baca, kita dapat apa, kalkulasinya, seperti itu. Pokoknya jangan kita punya website, gua punya uang sini harus ada pembayaran, kalau enggak gua boncos gimana, enggak ada. Tetap Bapak Ibu iklan di TV pun perusahaan manapun butuh berapa kali kita itu beli. Kayak kita aja sih, iklan sampo butuh berapa kali tayang baru masuk alam bawah sadar kita beli. Sama di Facebook juga. Seperti itu. Jadi yang bagus itu sebenarnya kita itu iklan langsung 1 minggu kita punya data banyak, analisa insight-nya apa nih? Jadi baru di situ. Jadi kita habisin misalkan 500.000 lah misalkan, kita punya data, kita riset di situ, kita baca data. Dan saya belum ngajarin baca data, emang materinya ada CTR, ada jangkauan risk gimana gitu, kan ada cost per mile, jadi ada report baca data ya, entah dimanapun jual itu ada yang membaca. Dari situ kita analisa itu efektif nggak nih iklan ini. Kalau nggak efektif dimatiin, jangan. Kalau nggak winning jangan dipaksain. Cari bangun lagi.
Berarti ada yang jelek nih. Kalau nggak gitu, mungkin copywritingnya ya, mungkin gambarnya ya kurang menarik gimana. Jadi kita itu berbicara itu berdasarkan data gitu, jangan asumsi gitu. Kalau asumsi itu kira-kira oh ya, udah kalau orang bisa asumsi, udah nanti ujung-ujung udah nggak efektif, boncos, ya nggak bisa baca data, ada kalkulasinya. Yang namanya kita bisnis is real, gitu. Kalkulasi, harus punya kalkulasi dan perhitungan. Jadi ada riset, analisis, ya insight, strateginya gimana, baru action kedua gitu. Datanya ataupun kita langkah seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bu Ai ya. Dijawab ya. Siap, terima kasih Kang Yosep. Mantap, Luar biasa. mantap. Ya, sebelum closing, sebelum tutup, kita screenshot dulu untuk dokumentasi. Boleh buka on-cam-nya. Kalau ada yang udah di kasur, nggak apa-apa, nggak usah. Iya. Aku pengen ngerokok doang. Nanti aku ke Tasik nih, ke Ciamis, ke Eyen. Dan nanti yang dekat-dekat ya kalau mau ya udah gitu, nanti silaturahmi gimana. Aku di Eyen berapa hari ya, tergantung Eyennya sih gitu. Eyen nanti Eyen, habis itu Cirebon, Pekalongan, ya Solo ya. Tuh. Asik. Asik ya, Mail ini jomblo kayaknya banget. Tenang, kamu coba dibantu Mail, kalau kayak saya jadi Mail, kamu Yang gimana, Mail? tinggal buka Bantuin. Facebook, ya enggak, tinggal buka ini lah. Kang Hardi juga senyum-senyum aja tuh dia. Dia jomblo tah? Udah jomblo lagi. Oh, benar. Iklannya di TikTok. Iya. Tak deh Ibu. Ya, jadi TikTok itu ya di Twitter bisa gitu, LinkedIn. Wah, kita kalau punya duit lagi iklan di LinkedIn kalau profesional kayak insya Allah iTrack tuh, saya ngomongin ke Pak Iwan mau coba iklan di LinkedIn tuh gitu. Karena dia orang-orang profesional, jadi kita cari network dengan orang-orang profesional, kita kolaborasi lah intinya. Kayak gitu. Jadi di LinkedIn lah. Coba belajar LinkedIn Bapak Ibu kalau emang betul Bapak Ibu profesionalisme atau gimana. Kalau di LinkedIn itu ada caranya ya, jangan posting-posting kayak di Facebook ya, kayak di IG ya. Mereka orang profesional ya. Gak bakalan ada yang nge-like, gak ada yang apa, kontak gak bakalan. Jadi ada polanya juga. Di setiap market, setiap media sosial itu ada polanya gitu kan. Kayak gitu. Oke. Bapak Ibu silakan. Oke, sudah di screenshot. Nah, screenshotnya. Sudah. Postman kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan dong. Dia pakai selimut apa? Tai lalat. Tuh? Tuh, tai lalatnya. Tai lalatnya yang kelihatan. Ya, oke. Kang Ardi udah ya, ibu-ibu udah di step. Bagaimana? Mohon maaf, yang mungkin segitu sharingnya ya, semoga bermanfaat menjadi ibadah kita semua ya, terutama saya. Gitu kan, hal-hal yang perlu ditanyakan ya silakan, semampunya saya jawab, sebisanya saya jawab berdasarkan real study yang ada. Jadi nggak berasumsi-asumsi kalau saya gitu. Oke, Kang Adi silakan ditutup. Ya, hatur nuhun ya Kang Yosep, semuanya, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat spesifik dan insya Allah sangat mudah bisa diterapkan. Bisa. Kalau kita mau mempraktekannya, karena tadi Kang Yosep sudah menjelaskannya secara detail ya Pak ya. Jadi tidak sekedar teori tapi langsung mempraktekannya gitu. Nah, semoga setelah ini ya terus terang kalau saya langsung juga kalau TikTok pakai TikTok organik sementara ini, kalau yang ads-nya sebelumnya belum pakai gitu, tapi kayaknya akan pakai ini ke depannya. Oke, bagus kok. Juga seperti itu. Tapi sudah target market. Nanti Kang Yosep kita agendakan lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Siapa tahu setelah ini langsung dapat job-job ya dari semua peserta di sini yang ada yang japri ya buat event berikutnya. Oke, saya sudahi untuk kegiatan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Sama-sama alhamdulillah. Rabbil alamin. Ayo taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Ada Ibu. Assalamualaikum. Izin live ya. Hei, Mang Asep. Waduh. Terima kasih ilmunya. Iya. Capsek, Izin live Pak ya. Capsek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya. Assalamualaikum.